Saya Angger Diri Wiranata, 26 tahun. Saya ingin membuat kardus lebih mendunia dan naik kelas. Kuat? Bener kok kuat. Dibanding plastik, kardus memang lebih ramah lingkungan karena lebih mudah terurai pada saat menjadi sampah nantinya. Namun siapa sangka di tangan kreatif anak bangsa, kardus bisa disulap menjadi kreasi bernilai ekonomi tinggi. Penasaran kan jadi apa? Yuk ikutin Mei, kita cari tahu. Di sepanjang Jalan Semarang, Kota Surabaya ini, banyak kita temukan penjual kardus. Berbagai ukuran kardus dijual di sini. Tak hanya kardus bekas, yang baru pun ada tuh. Kardus atau karton biasanya diperlukan untuk mengemas barang. Tujuannya tentu untuk memudahkan saat dibawa-bawa atau dikirim. Tapi begitu tak diperlukan lagi, kardus lantas menjadi sampah. Eits, jangan sedih dulu ya. Di tangan seorang pemuda asal Surabaya, kardus dapat dibuat aneka kerajinan yang bernilai jual. Pemuda yang dimaksud bernama Angger Diri Wiranata. Lulusan Fakultas Desain ITS Surabaya ini berhasil mengembangkan tugas kuliahnya menjadi sebuah usaha yang digelutinya hingga kini. Jadi sebenarnya ini tugas kuliah yang semua kampus desain tuh biasanya dapat. Jadi tentang pengembangan material gitu. Jadi ada kayu, plastik, kardus, sampai akhirnya waktu awal masuk kuliah, ini menarik nih kayaknya untuk dikembangin gitu. Saat itu, Angger membawa tugas kuliahnya pada sebuah pameran. Tak disangka, banyak yang menginginkan produk hasil karyanya itu. Dari situlah pesanan mulai berdatangan. Angger pun semakin bersemangat membuat aneka kreasi, mulai dari replika motor hingga patung Buddha. Salah satu yang menjadi unggulan adalah kursi yang terbuat dari kardus. Karena kursi inilah, produknya pun semakin dikenal dengan nama Dus Duk Duk atau kepanjangan dari kardus untuk duduk. Ada-ada saja ya. Seiring semakin meningkatnya minat, Angger lalu berinisiatif mengumpulkan teman-teman dari kampusnya untuk ikut bergabung dalam usahanya ini. Hingga secara tak langsung, keberadaan usaha ini memberi manfaat bagi orang banyak. Salah satu yang merasakannya adalah mahasiswa yang satu ini nih, namanya Andreas. Jadi Dus Duk Duk ini juga bisa jadi wadah sih buat saya. Saya kan juga suka bikin instalasi-instalasi. Nah kemarin sempat bikin instalasi Buddha 8 meter itu kan. Ya buat saya baru juga sih, juga buat achievement kayak gitu. Selain sebagai wadah untuk berkreasi, usaha ini juga lahir karena keprihatinan Angger dan kawan-kawan pada banyaknya limbah kardus yang terbuang begitu saja. Ia pun ingin membuktikan, ternyata dengan kreativitas, sampah kardus pun bisa naik kelas menjadi produk yang fungsional dan menarik. Untuk memulai usahanya ini, Angger hanya menghabiskan modal sebesar 9 juta rupiah. Dana ini ia dapat dari hadiah lomba yang pernah ia ikuti. Dari dana itu, kini Angger dan kelompoknya berhasil meraih keuntungan hingga puluhan juta rupiah setiap bulannya. Lebih dari lumayan ya. Keunikan dan inovasi yang terus dilakukan adalah kunci yang dijaga Angger untuk menarik minat pembeli. Soalnya unik ya, dia kan dari kardus. Nah itu kan belum pernah ada produk kayaknya mainan-mainan dari kardus kayak gini kan. Juga ngelatih kreativitas sih, kan ngerangkai-ngerangkai gitu. Untuk harga, Dus Duk Duk dibanderol mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah, tergantung jenis dan ukuran produknya.
Keberadaan media online menjadi salah satu faktor kesuksesan Angger. Pasalnya, sebagian besar produk duk-duk dipasarkan melalui internet. Di luar itu, Angger pun kerap mengikuti pameran. Hebatnya, pemasaran dengan metode online memungkinkan Angger untuk memasarkan produknya tak hanya di dalam negeri. Beberapa negara pun sudah menjadi pasar kerajinan kardus ini, di antaranya Australia, Malaysia, dan Italia. Kayaknya nggak srek ya kalau Mei nggak belajar langsung cara pembuatannya. Nah, kebetulan ada Mas Angger dan Mas Arif yang siap mengajarkan nih. Wah, ini jadinya banyak juga ya? Banyak. Emang dari dus itu bisa dibuat jadi apa aja sih? Kalau sekarang pengembangan kita udah furniture, elemen interior, terus dekorasi, mainan, toys, kayak gitu. Jadi sampai ke furniture juga. Bahan kardus yang digunakan untuk pembuatan kerajinan kardus ini ada 2 jenis, yang ketebalannya 4 mm dan yang 2 mm. Nah, 4 mm ini yaitu jenis C-flute, digunakan untuk pembuatan kursi. Jenis ini memiliki gelombang yang tidak terlalu rapat, namun bersifat lebih keras ketimbang yang lainnya. Sedangkan untuk membuat mainan dari kardus digunakan yang jenis E, karena sifatnya yang lebih tipis. Nah, setelah kita rakit kursi kardusnya, Mei mau coba ini. Kuat nggak ya? Sekarang kita uji kekuatan. Kuat? Bener loh kuat. Juga ini. Kalau ini kayaknya dusnya lebih banyak ya? Ya, kalau ini sistemnya stacking, jadi kita lem satu per satu. Nah, dia bisa ngejar bentuk realis seperti ini. Gitu. Kalau yang ini dia puzzle bongkar pasang. Puzzle. Ya, jadi ini dia torso, jadi dia bongkar pasang seperti ini. Jadi part per part. Kalau ini tadi? Kalau yang ini dia low poly. Staking adalah teknik pembuatan dengan menggunakan proses pengeleman bagian satu demi satu. Lain halnya dengan torso yang memiliki sistem bongkar pasang. Nah, kalau low poly adalah teknik pembuatan yang memanfaatkan bidang-bidang geometris. Berbagai pencapaian telah diraih Angger dan kelompoknya. Salah satunya berupa apresiasi dan penghargaan. Di antaranya, juara 1 PIMNAS non-PKM pada 2013, medali perunggu PIMNAS PKM pada 2014, dan juara 1 tingkat nasional Business Plan pada 2015. Yang terbaru adalah pameran Asian Showcase di Georgetown Festival pada 2016. Keberhasilan Angger berkreasi dengan kardus hingga membuatnya menjadi peluang usaha yang menjanjikan tak lepas dari dukungan orang tuanya. Kalau dalam hal bantuan support ya kita sementara ini mencoba memfasilitasi, mencoba mendukung secara moral. Atas kerja kerasnya, kreativitas Angger dan kawan-kawan mendapat apresiasi dari Menteri BUMN dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif. Aduh, ini keren banget, terus terang aja. Saya nganggap anak muda Indonesia kayak seperti ini nih harus banyak kita bina dan kita bantu sehingga mereka bisa berkembang lebih lanjut. Justru biasanya yang begini kesulitannya suka-suka juga mengenai permodalan. Jadi harapan kita dengan bisa ada rumah kreatif ini bisa menghubungkan untuk mereka bisa mendapatkan akses permodalan dan kita membantu juga untuk mereka bisa memasarkan ke kemana-mana, ke mancanegara. Dus Duduk ini bukan hanya membuat inovasi ini, tapi terus berkreasi dengan bentukan-bentukan baru dari berdasarkan kardus ini. Jadi menurut saya ini yang dibutuhkan. Jadi bahan bisa apa saja, tapi kreativitasnya yang dibutuhkan. Dan Dus Duduk ini dari awal saya melihat mereka ini berpotensi dan terbukti mereka tidak berhenti berinovasi. Duh, jadi ikutan bangga. Meski begitu, tak ada kesuksesan tanpa cobaan. Berbagai kendala pun kerap mereka jumpai. Jadi kalau kendala lebih dibilang kita lebih eksplornya sih gitu. Karena sebelumnya belum ada yang eksplor kardus sampai ke macam-macam bentuk gitu. Jadi
selama 3-4 tahun ini kita jalan, itu bisa dibilang kita juga riset gitu. Kita cari tahu kardus kualitasnya itu ada apa aja, terus jenisnya seperti apa, bisa jadi produk yang seperti apa juga gitu. Angger sadar, kendala bukanlah penghalang, melainkan tantangan untuk dapat menaikkan level diri. Inilah yang menjadi kunci kesuksesan Angger yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kreativitas anak bangsa memang luar biasa bukan? Kardus yang selama ini hanya dipandang sebelah mata bisa diubah menjadi sesuatu yang bernilai tinggi dan juga mengedukasi. Cantik loh, keren untuk dipajang di kamar. Kamu mau ditaruh di mana nanti kalau dijadi? Di kamar dong. Di kamar. Tas baru, topi baru. Saya Luciani Sutrisno, umur 45 tahun. Saya ingin mengubah sampah menjadi berkah.